Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku semua, siswa dan siswi SDS Batam Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat. Kita dipertemukan kembali oleh Allah kepada bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah telah mengisyaratkan kepada kita bahwasannya setiap amal kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi sudah tentu kita akan merugi apabila kita tidak menggunakan waktu di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Oleh karena itu, mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan benar-benar melaksanakan amal-amal baik setiap hari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini juga Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah memberikan perintah kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini ada maksud dan tujuan. Tentunya maksud dan tujuannya adalah memberikan pengaruh yang positif, memberikan pengaruh yang baik terhadap pribadi seorang muslim. Begitu banyak hikmah setelah manusia menjalankan ibadah puasa. Tetapi pada kesempatan kali ini, karena keterbatasan waktu, tidak banyak yang Ustadz sampaikan, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, tentunya bisa menambah amal-amal kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini. Adapun hikmah yang pertama ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah maka tubuh kita akan sehat. Mengapa demikian? Sudah jelas, karena ketika kita berpuasa maka organ tubuh kita ini akan berhenti bekerja, terutama sistem pencernaan dalam tubuh kita. Dia akan berhenti bekerja dengan keras, sehingga pencernaan kita ini lebih sering istirahat. Maka racun-racun dalam tubuh kita ini akan keluar, organ-organ tubuh kita ini akan bekerja dengan normal.
Maka apabila organ tubuh kita ini bekerja dengan normal setelah melakukan istirahat, tidak bekerja dengan keras, maka sudah pasti akan menimbulkan efek yang baik dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan menjadi lebih sehat lagi. Kemudian hikmah yang kedua, setelah menjalankan ibadah puasa, maka kita akan menjadi seorang pribadi muslim yang memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap umat muslim pada khususnya dan semua umat manusia pada umumnya. Mengapa demikian? Karena ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita akan merasakan haus, kita akan merasakan lapar, sehingga kita bisa merasakan saudara-saudara kita yang saat ini masih belum bisa menikmati makanan dengan cukup. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih kelaparan, sehingga di sini mendapatkan motivasi untuk diri kita untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kemudian hikmah yang ketiga, yakni bisa mempererat tali silaturahmi antar sesama umat muslim. Coba kita lihat, ketika kita telah seharian menjalankan ibadah puasa, malamnya kita akan pergi melaksanakan sholat tarawih. Ketika kita melaksanakan sholat tarawih, kita akan bertemu dengan saudara-saudara seiman. Maka di sana kita akan berkomunikasi, kita akan saling bertegur sapa. Maka disitulah silaturahmi antar umat muslim akan semakin erat. Kemudian hikmah yang selanjutnya, yakni la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa seperti apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah satu derajat, satu gelar yang sangat diinginkan oleh seluruh umat muslim di belahan dunia ini, anak-anakku sekalian. Sehingga Allah mewajibkan kita berpuasa adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita tidak boleh meninggalkan puasa, karena puasa adalah merupakan kewajiban bagi kita seorang muslim. Allah memberikan kita waktu untuk meninggalkan puasa apabila kita dalam keadaan berhalangan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dalam beberapa waktu tertentu kita boleh meninggalkan puasa apabila kita dalam keadaan sakit. Misalnya kita sakit 3 hari, maka di lain waktu kita harus membayar atau mengganti puasa sebanyak yang kita tinggalkan tadi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpuasa dengan kesungguhan hati, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpuasa karena hanya ingin ikut-ikutan, karena hanya ingin mendapatkan pujian dari orang tua, ataukah mendapatkan pujian dari guru-guru. Tetapi berpuasalah karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu.
Sebagaimana sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena iman, karena ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa yang begitu besar yang kita miliki sekalipun, Allah akan mengampuni dosanya. Maka sangat rugi bagi kita apabila di bulan suci Ramadan ini kita menyanyiakannya tanpa melakukan amal-amalan soleh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin saat kita berpuasa kita akan lemah, mungkin nafas kita akan berbau, tetapi ingat, kelemahan dan nafas yang bau ini akan dibalas oleh Allah di surganya dengan wangi seperti minyak kasturi, dan tubuh yang lemah ini akan menjadi segar bugar ketika kita berada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama anak-anakku sekalian kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh, dengan keikhlasan. Kita sambut dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita sambut dengan kebahagiaan, tapi tidak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Mari kita sambut dengan cara Rasulullah. Yang pertama, perbaiki sholat kita, anak-anakku sekalian. Yang kedua, mari kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan banyak mengaji, bertadarus, atau belajar buku at-tasil. Kemudian yang ketiga, banyaklah bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita banyak memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, sekecil apapun. Sedekah yang kita berikan akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Subhanallah, maha besar Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang wajib kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena keterbatasan ruang dan waktu, mungkin inilah sedikit ceramah singkat yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kita melalui kegiatan pesantren kilat ini, walaupun melalui media online. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan tentunya mudah-mudahan bisa meningkatkan amal-amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di bawah naungan syafaat Nabi Muhammad, dan kita diberikan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian Ustadz ucapkan terima kasih. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim wa li syairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.